Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Apa kabar sahabat semuanya, sahabat MJM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, semakin hari semakin bahagia dan semakin produktif dan semakin penuh cinta tentunya. Baik, di sesi kali ini kita dengan Dokter Cinta. Masya Allah, Dokter Cinta ini dari senyum sudah sangat memberikan solusi ya, menyegarkan untuk kita semuanya. Dan begini Dok, ada pertanyaan yang menarik nih dari sahabat MJM. Pertanyaannya adalah, Dokter Cinta, Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Amin. Begini Dok, saya itu waktu sebelum menikah tuh calon saya kayak orang yang paling ganteng. Tapi pas seiring berjalan pernikahan setelah 3 tahun kok gantengnya luntur katanya. Dan saya sekarang seperti makan tanpa garam. Waduh, ini berarti tidak ada rasa ini. Nah, solusinya mohon gimana? Saya pengen apa nih? Pengen lebih bahagia lagi. Baik. Tapi memang tidak bisa dipaksakan perasaan itu. Gimana itu Dok? Baik, yang pertama gini, kita harus pahami dalam masalah cinta itu ada istilah namanya love bombing. Love bombing, cintanya ngebom. Wow, gimana tuh? Jadi kalau baru pertama kali kenal itu ngebom, meledak-ledak. Itu perasaan-perasaan yang dimana kita menemukan hal yang kita sukai pertama kali. Sama seperti anak-anak, itu cinta anak-anak. Begitu datang pertama kali mainan, senangnya luar biasa. Dipegang, nggak boleh orang pegang lain, hanya dia satu-satunya, terus lama-lama udah bosan, dibuang. Iya. Itu namanya love bombing. Nah, cinta bukan begitu. Cinta itu bukan masalah suka. Cinta itu masalah bagaimana kita memperlakukan, mencintainya dengan tepat. Jadi cinta bukan suka. Bahkan kepada orang yang tidak dalam kategori baik, misalnya nih, orang kekurangan, itu sebetulnya nggak baik. Orang lemah itu nggak baik, tapi kita harus bisa mencintai. Ya kan? Mencintai orang-orang yang kekurangan dengan cara menafkahi, membantu, bersedekah. Jadi cinta bukan kepada sesuatu yang indah saja. Jadi cinta itu adalah bagaimana cara kita mencintai. Bukan hanya sekedar suka. Kalau nggak suka kita buang gitu. Nah, itu fenomena yang umum memahami cinta yang keliru. Gitu. Jadi dulu glowing, seneng, ganteng segala-galanya. Lama-lama itu ngebomnya tuh habis amunisinya, energinya nggak ada, kemudian dia katakan hambar. Gimana? Oke, itu pahamnya pertama love bombing namanya ya, istilah yang menggebu-gebu, kemudian dia bilang hilang. Itu karena faktor yang utama dia melihat cinta sebatas suka. Padahal diagnosa yang tepat bahwa cinta itu adalah bagaimana cara kita mencintai, cara kita menjadikan orang-orang yang kita cintai itu berarti di dalam kehidupan kita. Kalau sudah hilang rasa cinta, maka sebetulnya saat yang tepat untuk mencintai lagi. Gimana tuh Bang? Susah ya dipahami. Gimana tuh Dokter? Misalnya gini, Bang saya udah nggak ada uang. Oke, saat yang tepat adalah menambah uang. Ya harus cari uang kan gitu. Kalau sudah nggak ada cinta, saat yang tepat adalah mencari cinta. Mencari cinta bukan kepada yang lain. Mencari cinta dari yang kita cintai. Hari ini kita salah mencintai. Kita kenang bagaimana dulu dalam kebaikannya. Kita kenang saat-saat dulu memulai rumah tangga. Kita kenang kebaikan-kebaikannya. Sehingga nanti tumbuh bagaimana kita akan memperlakukan pasangan kita dengan cara-cara yang lebih tidak hanya melihat yang kita suka sekarang, tapi dari yang kita suka dulu. Meskipun dia hari ini dalam keadaan misalnya sakit. Ya, dulu beliau ini orang yang berjasa. Dalam keadaan sehatnya, Masya Allah, siang malam dia bekerja. Jadi dalam keadaan sakitnya nggak ditinggal kan? Kita menghormati beliau, gitu, memperlakukan beliau dengan baik. Itu cinta. Jadi cinta itu seperti pelukis, tidak berpatokan kepada objek yang indah. Objeknya bisa saja tidak indah, tapi di tangan pelukis semua jadi indah. Semua jadi indah. Masya Allah. Nah, cinta tuh begitu. Beliau ini seperti kehilangan objek.
Udah nggak ganteng lagi bang, kehilangan objek. Berarti dia bukan pelukis, menuntut objek-objek yang indah. Maka dia ingin mendapatkan objek yang indah lagi supaya dia bisa mencintai lagi. Itu salah, salah besar. Kalau dia sebagai seorang pecinta, dia akan menggali di dalam objek itu banyak keindahan. Dalam kelemahannya kita bisa mencintai. Anak-anak kita misalnya, sekurang-kurangnya anak kita, pasti kita cintai dia. Sebodoh-bodohnya anak kita bilang anakku paling pinter, gitu kan? Sejelek-jeleknya anak kita bilang anak kita paling ganteng. Lihat ya, cinta tuh begitu. Dalam kekurangannya kita bisa nutupi, seolah-olah dia segala-galanya. Gitu. Cinta itu adalah bagaimana kata kerja kan, kita memperlakukan, kita melihat, kita menjadikan dia sesuatu yang memang kita angkat derajatnya, kita muliakan. Nah, kalau beliau sudah kehilangan cinta seperti itu, gali di dalam masa lalunya, di dalam dahulu-dahulunya ketika dulu ganteng-gantengnya, ingat kembali kegantengannya, sehingga jatuh cintalah lagi. Jadi kalau kehilangan cinta, saat yang tepat untuk jatuh cinta lagi. Jatuh cinta kepada kebaikannya yang dulu, kegantengannya yang dulu. Jadi jangan lihat sekarang udah nggak ganteng lagi, ya mana ganteng bertahan gitu. Kalau di list itu berlebihan nggak sih dokter? Misalkan ditulis dicatat gitu. Nomor 1 pasangan saya dulu tuh gini. Nomor 2 ini. Itu bisa jadi satu metode atau? Boleh. Jadi kalau kita ingin melihat kebaikannya gitu, kalau kita mudah dipakai list silahkan gitu. Itu metode saja, cara saja, boleh saja. Tapi jika kita mau tulis kayaknya nggak cukup 1 buku, 2 buku karena kebaikan orang akan sangat banyak. Bagaimana perhatiannya? Kayaknya nggak ada kebaikannya deh. Jangankan 1 buku, 1 lembar kertas nggak terisi gitu. Berarti cara kita melihatnya salah. Gini. Saya harus katakan bahwa alam bawah sadar kita itu adalah menarik jodoh kita. Saya harus ulangi nih. Alam bawah sadar kita itu menarik jodoh kita. Kalau orang yang priang, ya, dia merindukan kedamaian, merindukan ketenangan. Nah, itu energinya bergetar. Maka ketika ketemu sama orang yang diam, orang yang tenang, dia seneng. Maka nggak heran kalau ibu-ibu yang cerewet ketemu suami yang pendiam. Nah, begitu dia sadar, suami saya kok pendiam banget, padahal kan saya cerewet. Enggak, itu rontak, jeritan jiwa tuh, relung-relungnya, energinya bergerak. Sehingga itu menarik jodoh. Sebaliknya, ada yang laki-lakinya tegas gitu. Itu didambakan oleh perempuan-perempuan yang tidak punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Jadi ada yang tiba-tiba suaminya galak gitu. Ya mungkin agresif, pemarah, istrinya penurut, pendiam. Apakah tersiksa bang? Enggak, itu rontakan jiwanya begitu menarik. Jadi jodoh tuh kadang-kadang wajahnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya ulangi ya. Jodoh itu kadang-kadang wajahnya, tampilan jodoh itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal itu iya jodoh Anda. Musa itu dididik oleh Asia, istri Firaun. Bayangkan, Asia itu istrinya Firaun nih. Tapi kalau nggak ada Asia, Musa itu nggak bisa hidup. Dipegang sama Asia, ya kan? Begitu Firaun bilang, udah jangan, saya yang ngurus. Itu jodoh. Allah bikin jodoh tuh seperti berbeda 180 derajat. Asia yang dijamin surga. Salah satu wanita yang dijamin surga, Asia. Dan Firaun, ya memang sudah mengaku dirinya Tuhan kan. Itu jodoh tuh kadang-kadang begitu. Tapi kadang kita juga sering mendengar tuh, dokter, ada yang baik akan ketemu yang baik. Nah itu dengan kasusnya Asia Firaun ini gimana? Kalau tanpa Asia, Firaun ini merajalelanya luar biasa. Melebihi. Jadi untuk bisa meredam Firaun ditetapkan Asia. Dan Asia ini tak tersentuh dalam kisah itu, tak tersentuh oleh Firaun. Jadi jangan dianggap kemudian karena Asia itu nggak punya keturunan gitu. Dari Asia itu nggak ada keturunan, tak tersentuh oleh Firaun. Ditetapkannya Asia, bayangkan pada saat itu Musa mengatakan yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Aku akan bunuh laki-laki dan aku hidupkan yang perempuan. Tapi begitu Asia bilang jangan. Nurut nggak tuh? Segalak-galaknya Firaun tunduk. Jadi nggak heran kalau ada suami yang galak ditunduk sama istri, itu jangan heran. Masya Allah. Dan kita sekarang banyak belajar ya dari kisah-kisah Nabi Musa ya, dan Masya Allah itulah sahabat semua penjabaran dari
Dokter Cinta terkait pertanyaan dari sahabat yang tadi ya. Baik, terima kasih Dokter Cinta nih, Masya Allah sangat bermanfaat dan kita pamit dulu. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.